Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Alhamdulillah, dengan qudrah iradah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan kesehatan dan keluasan waktu untuk hadir di tempat ini. Insyaallah semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan semoga hadirnya kita di sini ikhtiar thalabul ilmi dicatat sebagai amalan sholihan. Ibu dan bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hari ini kita akan membahas mengenai ad-dainu, hutang. Cuman sekarang pembahasannya dari sisi ancaman atau bahaya orang yang enggan membayar hutang. Nah, insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai keutamaan orang yang memberi hutang. Ayo nama nu teu mayar heula gitu. Ya. Nah, hadirin ikhwati iman rahimakumullah, hari ini ya kita semakin dipermudah untuk berhutang. Bahkan pinjaman-pinjaman melalui lembaga-lembaga keuangan, pinjol gitu ya Bu, ataupun bank emok semakin dipermudah gitu. Hanya dengan bermodalkan selfie KTP langsung bisa cair pinjaman. Dan tidak sedikit kita tahu dalam berita, baik media cetak atau sekarang di media sosial ya, banyak sekali cerita-cerita orang-orang yang terjerat pinjol. Apalagi hari ini ditambah dengan maraknya judi online, atau dikenal dengan istilah slot, yang digandrungi oleh anak muda. Kenapa? Karena nilai taruhannya itu dimulai dari 1.000 rupiah. Nah, 1.000 jadi 100.000, 100.000 jadi 1 juta gitu ya. Dan banyak yang terjerat. Nah, bahkan kemarin di Tuban ada seorang ibu yang berdiri di pinggir jalan sambil membawa spanduk ya bertuliskan jual ginjal. Karena apa? Karena anaknya terjerat pinjol yang disebabkan dia kecanduan judi. Jadi dia tidak punya uang, tapi pakai uang dari pinjol itu. Atau di Tasik kemarin itu ada kasus namanya gestun, gesek tunai. Jadi modus penipuannya adalah kita itu diminta untuk mengajukan pinjaman via aplikasi, baik Shopee, Akulaku, Kredipo dan lain sebagainya. Kemudian uang hasil pinjaman itu nanti oleh dia diinvestasikan. Nah, sehingga kita ini bisa bayar cicilan tiap bulan plus dapat keuntungan sekian persen. Nah, artinya tidak bermodal, modalnya hanya login ke aplikasi, kamu dapat keuntungan. Tapi ternyata ya itu hanya penipuan belaka. Akhirnya ratusan orang banyak terjerat, khususnya di Tasik Selatan. Kemudian di IPB Bogor itu ya ada 110 mahasiswa yang terjerat pinjol, khususnya di aplikasi Kredivo. Bahkan rektor sampai turun tangan. Nah, artinya sekarang itu dipermudah. Bahkan untuk memiliki barang juga ada yang namanya pay letter, Shopee pay letter, Traveloka pay letter, wah banyak sekali. Artinya bisa beli barang dibayar bulan depan atau cicilan sampai 12 bulan. Bahkan harga yang ya murah-murah gitu dicicil bisa. Cicilannya 1.000
Sabulan Bu, serius. Jadi jika baheula meser panci ya, beli panci kredit 1.000 orang Tasik nih. Ya, biasanya ngreditkeun teh. Nah, artinya sekarang itu semakin dipermudah untuk berhutang. Padahal orang yang berhutang itu ya memiliki resiko yang luar biasa ya, baik di dunia apalagi nanti di akhirat. Dan orang yang terbebas hutang, Masya Allah memiliki keutamaan juga yang luar biasa. Nah, diantaranya Rasulullah SAW pernah bersabda di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, "Man faraqar ruhu al jasada." Barang siapa yang ruhnya terpisah dari jasadnya, wa huwa bari'un min salasin, dan ia terbebas dari 3 hal, dakhalal jannah, maka dia akan masuk surga. Asal terbebas dari 3 hal. Apa itu? Minal kibri, dari al kibru, sombong. Sombong di sini batarul haq wa ghamtun nas, menolak kebaikan dan merendahkan manusia. Beda dengan ujub. Kalau ujub mah membanggakan diri ya. Kalau sum'ah ingin didengar, ingin dilihat orang lain. Kalau riya mengharapkan balasan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini al-kibr, sombong. Kemudian wal gululi, gulul. Gulul itu khianat. Bisa khianat ya terhadap janji atau khianat terhadap aturan agama gitu ya. Gulul, khianat. Dan yang terakhir wadaini, hutang. Artinya seseorang akan masuk surga bila mana dia tidak punya hutang. Masya Allah ya, hutang ini ternyata bisa berpengaruh terhadap masuk dan tidaknya seseorang ke dalam surga. Dan bagaimana bila seseorang memiliki hutang lantas dia meninggal, bagaimana cara melunasi hutangnya bila tidak ada orang yang melunasi hutang itu di dunia? Maka Rasulullah SAW bersabda, masih di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, "Man mata alaihi dinarun." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar. Ya. 1 dinar itu sama dengan 4,25 gram emas murni. Tapi bukan 1 dinarnya ya. Ini misal saja. Au dirhamun, atau 1 dirham, 2,975 gram perak. Kudiya min hasanati. Maka nanti di akhirat dia harus membayar hutangnya itu bil hasanati, atau min hasanati, dengan kebaikannya. Jadi membayar hutang dengan kebaikannya. Sebab kenapa? Laisa thamma dinarun. Sebab di sana nanti tidak ada lagi dinar, wala dirhamun, dan tidak ada lagi dirham. Jadi dibayarnya itu dengan kebaikan. Sudah mas sedikit kebaikan, belum juga harus membayar atas kezaliman kita kepada orang lain, harus pula membayar untuk hutang. Masya Allah. Makanya Imam Ibnu Majah memasukkan hadis ini dalam bab peringatan keras mengenai hutang. Jadi benar-benar harus dipikirkan baik-baik mengenai hutang ini. Sebab kalau orang sudah berhutang, nantinya akan kecanduan hutang. Maksudnya akan jadi konsumtif, akan melihat barang atau sesuatu yang dibeli itu bukan melihat harga, tapi melihat berapa cicilannya. Artinya seberapa cicilannya gitu. Hingga barang-barang yang dianggap remeh yang masih bisa dibeli secara tunai,
dia pasti kredit. Nah, ya. Nah, maka dua hadis tadi menjelaskan gitu ya, keadaan orang yang mati. Yang pertama bebas dari hutang, dakhalal jannah, masuk surga. Sedangkan orang yang gitu ya, membawa hutang dan belum dilunasi, maka kebaikannya lah digunakan untuk membayar hutang. Sebab di sana tidak ada lagi dinar dan dirham. Nah, selanjutnya di hadis yang populer dalam hadis riwayat Tirmidzi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini. Ruh seorang mukmin itu tergantung hutangnya, hatta yuqda anhu, sehingga dia melunasi hutang tersebut. Maksudnya seperti apa? Nah, dalam Tuhfatul Ahwadhi dijelaskan bahwa urusannya itu masih menggantung nanti di akhirat, antara ya masuk surga dan antara diazab gitu ya. Apakah selamat atau binasa, maka dilihat tergantung hutangnya. Nah, ya, tergantung hutangnya. Jadi kalau amal sudah dihisab gitu, dilihat kembali, dipertimbangkan kembali mengenai hutang. Bila masih memiliki hutang, maka dia akan itu tergantung. Itu belum jelas statusnya, menggantung. Dan hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, nah ini ancaman yang luar biasa. Orang yang tidak atau enggan untuk membayar hutang ya, dengan sengaja, maka dia akan dimasukkan nanti di akhirat ke dalam golongan pencuri, golongan maling gitu ya. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau mengatakan, ayyuma rajulin, siapa saja seseorang yadayyanu dainan, yang ia berhutang, wa huwa mujmi'un an la yuwaffiyah, yang kemudian dia berniat untuk tidak melunasinya. Mungkin karena yang dipinjamnya orang baik, ya, jadi dia tidak mau melunasi. Iyahu laqiyallaha sariqan. Nah, maka ia nanti akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat sariqan, dalam status sebagai pencuri. Nah, juga fenomena kita hari ini, orang yang meminjam kepada bank dengan meminjam kepada saudara, keluarga, handai tolan itu lebih disiplin ke bank. Nah, kalau ke bank itu kan tanggal 4 sudah dibayar. Nah, walaupun jatuh temponya tanggal 5 atau tanggal 10, sebelumnya udah dibayar. Bahkan rela gali lubang tutup lubang untuk bayar ke bank. Karena satu, takut mungkin dengan debt collector, atau juga takut BI checkingnya tercoreng ya, sehingga tidak bisa nganyup deh gitu ya, tidak bisa menghutang lagi. Tapi kalau kepada keluarga, kepada teman, biasanya suka di engke-engke, icuk colek gitu ya. Icuk colek. Nah, banyak sekali alasan. Padahal gitu ya, mereka membantu sama seperti bank, dalam tanda kutip membantu kita dalam kekurangan atau ketika kita terpuruk gitu ya, mereka membantu. Harusnya justru kepada keluarga itu lebih cepat dan lebih disiplin dalam membayar hutang. Sebab jangan sampai kenwe dadulur ieu. Nah, justru banyak sekali hutang ini menjadi pemutus silaturahmi. Bahkan orang yang berhutang bisa lebih galak daripada orang yang meminjamkan.
lah pirage 1 juta meni ditagih-tagih. Nah atunya ari pira mah gitu. Nginjeu lain geura bayar. Nah, artinya tidak sedikit gitu ya silaturahmi atau terjadi permusuhan disebabkan hutang. Atau ada orang yang menghindari kita padahal mau nagih orang teh gitu. Jo ini teh mana teh atau pernah di jalan jo ngabalieur gitu nya atau menghindari jalan kita. Karena mungkin mereka malu. Nah, tapi barang siapa yang berniat gitu ya, memang berniat tidak mau bayar hutang, maka di akhirat dia akan masuk golongan pencuri dan akan diberi balasan sebagaimana balasan pencuri. Ya, balasan pencuri. Nah, kemudian dalam riwayat lain Ibnu Majah mengungkapkan dari sahabat Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Man akhadha amwalan nas," barang siapa yang mengambil harta manusia, maksudnya harta orang lain, yuridu islafaha, kemudian dia ada niat untuk menghancurkan kekayaan saudaranya itu, diinjeman terusnya meh miskin itunya, aslafahullahu, maka Allah akan menghancurkannya. Gitu ya, maka Allah menghancurkannya gitu. Nah, artinya bila ada orang yang mengambil harta manusia melalui jalan hutang, lalu dia tidak berniat mengembalikan hutang tersebut, maka Allah akan menghancurkannya gitu. Nauzubillah ya. Semoga kita dilindungi dari hutang-hutang. Gitu ya. Dan niat untuk enggan melunasi. Nah, itu Ibu yang dan Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana nasib di akhirat, juga kemudian bagaimana ancaman bagi mereka yang tidak mau melunasi hutangnya. Nah, kemudian kita tahu bahwa Rasulullah SAW enggan untuk mensolati orang yang masih ada hutangnya sebelum hutang tersebut ada yang menjamin. Hal ini dikisahkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian di kita itu dalam hal warisan gitu ya, yang menjadi apa ya, perhatian utama itu warisannya, hartanya, bukan hutangnya. Justru yang harus kita selamatkan terlebih dahulu dari orang yang meninggal atau bahkan dari orang yang kita cintai meninggal adalah hutangnya. Nah, baru setelah itu warisannya. Nah, hari di orang mas silih kadek teh parebut waris. Nah, jadi tidak ada ceritanya silih kadek parebut mayar hutang. Katanya, keur mayar hutang mah jo ngaleos duka saya Bapak Abi. Gitu ya. Nah, artinya luar biasa, sejak di dunia baru saja mati dia tidak akan disolati, atau Rasulullah SAW enggan mensolati dia. Nah, kemudian yang lebih luar biasa, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa orang yang mati syahid. Yughfaru lisyahidi kullu zanbin. Allah akan mengampuni setiap dosa orang yang mati syahid. Bisa gugur di medan perang, bisa karena melahirkan, dia semua akan diampuni dosa-dosanya. Illa daina, kecuali hutang. Masya Allah, kecuali hutang. Jadi bila ada, mohon maaf ya, meninggal misalkan karena tenggelam atau karena wabah, tapi dia masih memiliki hutang, maka mu'allaqatun, menggantung nanti di akhirat. Nah, maka dengan hadis-hadis ini
seseorang hendaknya berpikir gitu ya. Satu, mampukah saya melunasi hutang? Yang kedua, mendesakkah saya berhutang? Ima pribadi ya. KPR ngontrak. Gitu ya, KPR apa ngontrak? KPR 15 tahun ya ngontrak dengan nilai yang sama gitu ya, atau lebih murah. Nah, akhirnya lebih baik ngontrak. Walaupun gitu ya, belum bisa miliki rumah. Karena kalau lebih mahal ya bisa pindah ke rumah yang lebih murah. Kalau tidak betah ya tinggal pindah gitu. Kalau ada kerusakan ya tinggal menghubungi yang punya rumah. Nah, akhirnya untuk saat ini saya lebih memilih ngontrak gitu ya. Walaupun KPR dengan 5 juta, bahkan ada yang 1 juta di Tasik itu bisa terima kunci. Nah, walaupun ya pinggiran kota gitu ya. Tapi benar-benar untuk saat ini belum begitu mendesak gitu ya untuk KPR. Nah, artinya kita harus benar-benar benar-benar berpikir keras ketika akan berhutang. Satu, apakah bisa membayarnya? Yang kedua, apakah mendesak atau tidak? Artinya hutang itu tetap boleh, tidak haram, tapi jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam berhutang. Dan mungkin kita sebagai orang yang meminjamkan hutang pun boleh menilai gitunya, BI checking versi kita. Nah, mampu tidak dia membayarnya gitu ya. Misalkan dia penghasilannya 2 juta tapi mau pinjam 10 juta misalkan. Nah, seberapa tahunan atau ira dibayarna kayak cenah 2002 genep. Wah, begitu mah cenah teu tiasa. Nah, artinya yang meminjam dan yang meminjamkan juga harus memikirkan dengan keras. Bahkan Nabi SAW, hadirin ikhwatu iman, sering berlindung dari berhutang. Sering berlindung dari berhutang ketika sholat. Nah, dalam hadis riwayat Al-Bukhari, Aisyah radhiyallahu anha bersabda, keadaan Nabi itu yad'u fis shalah, senantiasa berdoa dalam salat, wa yaqulu, dan beliau berdoa. Apa doanya? Allahumma, ya Allah, inni, aku berlindung, a'udzubika, darimu. Ya Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu, minal ma'thami, dari berbuat dosa. Nah, jadi berbuat dosa, wal maghromi, dan hutang. Magrom, maksami, wal maghromi. Kalau bab dosa ya sudah paham nih gitu. Walaupun Rasulullah SAW adalah orang yang maksum, diampuni dosanya, yang telah dan yang akan datang. Tapi Rasulullah telah tetap berdoa agar dilindungi dari dosa. Nah, para sahabat sudah paham kalau perkara dosa kita pasti harus berlindung. Tapi kalau perkara hutang, ya bagaimana? Maka ditanyakan kepada Rasulullah SAW, ma aktsara ma tasta'idzu ya Rasulullah minal maghram. Kenapa engkau selalu berdoa? Gitu ya. Selalu berdoa hutang dalam setiap sholat. Nah, naon gitu. Kenapa harus berlindung? Padahal hutang itu boleh. Nah, kenapa? Qala, Nabi berjawab, innar rajula, sesungguhnya seseorang, idza gharima, apabila dia berhutang, haddatsa fakazzaba, maka dia akan banyak berbicara dan pasti berdusta. Potensi untuk berdustanya besar. Icup cowe. Ya, kayaknya insyaallah katanya. Kemudian wa wa'ada wa akhlafa, dia akan banyak berjanji, kemudian juga berkhianat. Gitu. Nah, makanya Nabi SAW berdoa seperti itu.
Nah, dalam syarah Ibnu Battal dijelaskan, dalam hadis ini terdapat dalil tentang wajibnya memotong segala perantara yang menuju pada kemungkaran. Jadi sebelum Nabi berdusta gitu ya, atau berkhianat, Nabi terlebih dahulu memotong penyebabnya, yaitu hutang. Sebab orang yang berhutang gitu ya, dapat mengantarkan atau mempunyai potensi yang lebih besar untuk berdusta dan berkhianat. Nah, berdusta dan berkhianat, kabur gitunya, janji gitunya. Nah, maka selanjutnya dalam syarah Ibnu Battal dijelaskan hutang apa yang Nabi berlindung daripadanya. Ada 3 bentuk. Yang pertama, hutang yang dibelanjakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah dan dia tidak memiliki jalan keluar untuk melunasi hutang tersebut. Nah, jadi Rasulullah berlindung dari jenis hutang yang hutang itu untuk kemungkaran dan tidak ada jalan untuk membayar. Nah, seperti tadi kasus slot ya. Jadi pinjam uang untuk judi. Nah, awalnya mungkin menang ya, 1 juta jadi 10 juta. Wah, akhirnya ketagihan 10 juta. Nah, eleh deui semua gitu. Tuluy we. Nah, kemudian jenis hutang yang kedua yang Nabi SAW berlindung darinya adalah berhutang bukan pada hal yang terlarang, tapi tidak memiliki cara untuk melunasinya. Gitu. Jadi apa? Ya, hutangnya bukan hutang yang maksiat, tapi tiasa mayar, gitu. Tidak ada potensi dia untuk bisa membayar. Nah, ini sama saja dengan menghancurkan harta saudaranya. Kemudian yang ketiga, hutang yang Nabi berlindung darinya adalah hutang yang dia meminjam tapi berniat tidak akan melunasi. Nah, ini sama seperti dengan maling tadi ya. Jadi berhutang itu untuk lunasi. Nah, Bu, ciklah 10.000. Nah, Bu, punten. Nah, tuluy we katanya tiap hari teh. Gitu, manawi. Nah, nitip dong karena gitu nya. Padahal duka menta gitu ya, duka namut gitu. Tapi tidak ada dia niat untuk melunasi. Nah, maka hal tersebutlah yang Rasulullah SAW berlindung. Nah, maka orang-orang yang semacam ini, yang 3 jenis tadilah yang berhutang lalu berjanji ingin melunasi namun akan mengingkari janji tersebut. Dan orang-orang yang seperti ini yang ketika berhutang akan banyak berdusta. Nah, karena memang tidak ada niat melunasi dan tidak ada uang untuk melunasinya. Nah, tetapi hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, terakhir ada cahaya gitu ya, kebahagiaan bagi orang yang berniat melunasi hutangnya. Nah, jadi artinya tetap ya ada gitu ya keutamaan bagi orang yang berhutang dan berniat membayarnya. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam hadis yang disampaikan oleh Ummul Mukminin Maimunah radhiyallahu anha, kanat tadanu dainan, dulu gitu ya Maimunah ingin berhutang. Faqala laha ba'dun ahliha, lalu di antara kerabatnya ada yang mengatakan, la taf'ali, jangan kamu lakukan itu, entong atau tong nganyuk gitunya,
Piraku istri Nabi nganyuk. Nah, gitu ya. Ada yang mengatakan demikian di antara keluarga beliau. Wa ankara dzalika 'alaiha. Dan mengingkari perbuatan Maimunah tersebut. Nah, dalam berhutang. Qalat Maimunah menjawab, "Bala, tentu saja. Ya, inni sami'tu Nabi wa khalili sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah mendengar nabiku dan kekasihku sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, ma min muslimin yaddanu dainan. Barang siapa atau tidaklah seorang muslim berhutang, ya'lamullahu minhu, dan Allah mengetahui darinya, annahu yuridu ada'ahu, bahwa dia berniat, bermaksud ingin melunasi hutang tersebut, illa addahullahu anhu fid dunya, maka Allah akan memudahkan baginya untuk melunasi hutang tersebut di dunia. Nah, akan dilunasi hutang tersebut. Nah, artinya selama ada niat. Nah, artinya dalam hadis ini kita diberikan pelajaran berharga bahwa boleh berhutang, tapi harus ada niat untuk mengembalikan. Dan ikhtiarnya, bila tidak bisa membayar, gunakan bahasa yang baik. Bila minta jangka waktu, gunakan bahasa yang baik. HD goreng kubaso. Nah, orang Tasik mah kubaso. HD goreng kubaso. Datang katingali tarang, balik katingali tonggong, gitu. Artinya ada bahasa yang digunakan. Itu teknisnya. Kemudian bila tidak bisa membayar secara langsung, maka berbicaralah bila berjangka waktu. Nah, bahkan dalam hadis riwayat Abdullah bin Ja'far, Rasulullah SAW bersabda, innallaha ma'adda ini, Allah akan bersama orang yang berhutang. Nah, maksudnya yang Allah akan memberikan pertolongan pada orang yang berhutang. Hatta yaqdiya dainahu, sampai dia melunasi hutang tersebut, malam yakun fima yakrahullah, selama hutang tersebut bukanlah sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ya hutang itu boleh. Dia bahkan bisa menjadi peluang untuk meningkatkan penghasilan. Nah, untuk modal ya boleh. Tapi itu harus ada niat, ikhtiar untuk melunasi, dan juga bukan pada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik orang adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Ketika dia mampu, dia langsung melunasi atau melunasi sebagiannya jika tidak mampu melunasi seluruhnya. Nah, jika sikap demikian dilakukan, maka akan terjadi hubungan baik. Orang pun akan mudah atau rela menghutangkan kembali bila terjadi apa-apa di kemudian hari. Gitu ya. Jangan sampai tiap orang dipapai gitunya, agar bisa berhutang dengannya, gitu, dan tidak dibayar. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Al-Bukhari, inna khiyarikum ahsanukum qadaan, sesungguhnya orang yang paling baik di antara kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar hutang. Nah, bahkan Rasulullah SAW itu selalu melebihkan bila ada pinjaman. Nah, maka hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, demikianlah
pembahasan di pagi hari ini mengenai ancaman dan bahaya bagi orang yang tidak mau atau berniat tidak mau melunasi hutangnya, baik di dunia maupun di akhirat. Juga ada keutamaan bagi orang yang berhutang selama dia ada niat, ada ikhtiar untuk melunasi, dan juga pada hutang yang bukan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi diri kita dari perbuatan dosa dan beratnya hutang, serta semoga Allah memudahkan kita dalam melunasi hutang-hutang kita hari ini. Demikian kuliah subuh hari ini. Mohon maaf atas kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Akhirul kalam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.